Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kembali ketemu pada mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas dinamika litosfer dan pedosfer serta pemanfaatannya dalam kehidupan. Pada materi kali ini, tujuan pembelajaran yang kita akan raih bahwa anak-anak bisa menjelaskan siklus batuan dengan tepat. Yang kedua, tujuannya adalah anak-anak bisa melakukan pengamatan dari macam-macam batuan yang ada di permukaan bumi. Ya. Jadi batuan yang ada di permukaan bumi yang kita lihat di perbukitan, di lembah-lembah yang kita gunakan untuk berpijak, yang kemudian juga ditumbuhi oleh rerumputan, vegetasi atau pepohonan. Itu kalau kita cermati, kita teliti lebih dalam lagi, ada keunikan di sana, ada warna-warni, ada semacam suatu hal yang menarik. Karena apa? Karena ketika kita melihat bagaimana prosesnya, itu juga terjadi tidak serta-merta kemudian ada namanya siklus batuan atau kita kenal sebagai rock cycle, anak. Nah, apa ini? Jadi bahwa batuan ini terbentuk dari sebuah proses panjang, di mana yang pertama itu berasal dari magma. Jadi asal muasal dari batuan itu adalah magma, di mana dia sebagai segala bentuk dari induk pembentuk batuan litosfer yang mengalami kemudian pendinginan. Adanya pembekuan menyebabkan terjadinya batuan tadi. Dari magma itu ketika mendingin jadi batuan beku. Batuan beku mengalami proses penghancuran dan pengendapan serta pengangkutan, terbentuklah batuan sedimen. Kemudian selanjutnya perubahan karena penambahan suhu menghasilkan batuan metamorf terjadi pada batuan apapun yang bersinggungan dengan magma. Jadi yang pertama kali adalah magma, kemudian magma mengalami pendinginan dari batuan beku mengalami pengangkutan dari batuan sedimen terjadi pelarutan dan juga nanti akan bentuk buah organisme dan juga sedimen plastik. Dan karena proses terkena oleh panas bumi, magma itu tadi mengalami peleburan lagi, yaitu batuan metamorf atau perubahan bentuknya. Jadi magma kemudian pembekuan dari batuan beku, proses yang biru itu adalah melakukan menjadi batuan sedimen, pemadatan dan sementasi, kemudian menjadi batuan sedimen fisik, kemudian terjadi perubahan bentuk menjadi batuan metamorphic rock. Nah, jadi ada 3 penyusun dari batuan di permukaan bumi ini. Utamanya adalah yang pertama beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga adalah batuan metamorf. Dalam proses panjang di mana proses siklus batuan tadi di dalam siklus geologi, magma mengalami pendinginan kristalisasi menjadi batuan beku oleh karena pengangkutan, penyingkapan, karena proses-proses yang ada di permukaan bumi, maka kemudian menjadi batuan beku luar, beku dalam, kemudian juga pelapukan karena hujan, kemudian pemanasan, dibawa oleh air, es, juga bisa angin, tertransportasi, terendapkan jadi batuan sedimen, terlitifikasi, kemudian batuan sedimen jadi batuan metamorf atau ubahan. Nah, apa itu batuan? Jadi bahan padat bentukan alam yang umumnya tersusun oleh kumpulan atau kombinasi dari satu macam mineral atau lebih. Karakteristik utama yang sangat berguna untuk mengidentifikasi sebuah batuan ada 3 hal. Yang pertama adalah komposisi mineralnya, jenis mineral yang terkandung dalam batuan. Yang kedua adalah tekstur, ukuran, bentuk, dan hubungan butiran mineral dalam batuan. Dan yang ketiga adalah identifikasi dari strukturnya, kenampakan khas pada sebuah batuan itu. Maka batuan dari ukurannya ada ukuran kasar, halus, kaca.
Kemudian dari bentuknya dia ada batuan itu bentuknya menyudut, membundar. Dari struktur batuannya ada batuan itu kristalin dan ada fragmental. Ya, jadi ada 3 jenis batuan utama di permukaan bumi: batuan beku igneous rocks, batuan malian atau metamorphic rocks, dan batuan endapan atau sedimentary rocks. Ya. Nah, apa itu batuan beku? Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari proses pembekuan atau pengkristalan magma dalam perjalanannya menuju permukaan bumi, termasuk juga hasil aktivitas ke gunung apian. Contohnya adalah batu granit ini, kita bisa lihat. Itu batuan beku. Jadi batuan beku terbentuk dari magma yang pijar mengalami pendinginan yang menjadi padat. Berdasarkan tempat pembentukannya, dari pembekuan sebuah batu, ada batuan beku dalam yang jauh di dalam bumi. Kemudian pembeku lugang, korok, dia membeku di saluran. Kemudian batuan beku luar, magma yang keluar, kemudian baru membatu, mendingin karena adanya kondisi suhu yang ada di luar. Definisi atau keterangannya bagaimana batuan beku dalam? Jadi batuan abisis atau plutonik, batuan yang pembekuannya di dalam jauh di permukaan bumi, ya, jauh di sana dalam permukaan bumi. Proses pendinginannya sangat lambat sehingga mengakibatkan terbentuknya bahan pembentuk mineral dan kristal besar-besar serta sempurna dan kompak. Contohnya apa? Ada batu granit, gabbro, diorit. Itu batuan beku dalam. Batuan beku gang atau koro adalah batuan hipobisis. Apa ini? Batuan beku yang terbentuk karena adanya sisa magma yang masih cair meresap ke dalam lapisan atasnya dan menyusup ke sela-sela pipa gunung api, kemudian menjadi dingin atau membeku. Dan pembekuannya relatif cepat. Contohnya apa batuan ini? Contohnya granit fosfir, porfir granit. Ya. Kemudian yang ketiga, batuan beku luar atau leleran. Batuan beku yang terbentuk karena adanya magma yang mencapai permukaan bumi, kemudian mengalami pembekuan yang sangat cepat sehingga tidak sempat membentuk kristal besar kecil atau hablu, itu bahan pembentuk mineral. Contohnya adalah batu apung, riolit, obsidian, dan basal. Itu adalah dari batuan beku luar. Nah, klasifikasi jenis dari batuan beku berdasarkan tempat kejadiannya ada intrusif atau plutonik yang sudah saya sampaikan. Ini penjelasan lebih detailnya. Terbentuk dari magma yang beku secara lambat jauh di dalam permukaan bumi tadi. Di kedalamannya berapa? 15 sampai 50 kilo. Lebih rincinya ini. Contoh batuannya granit, diorit, granodiorit, sienit, gabbro, peridotit, dunit, dan tonalit. Kedua tadi, beku gang, koro atau hipobisal porfirik. Terbentuk dari magma yang beku di gang celah kerak bumi dalam perjalanannya sebelum sampai ke permukaan bumi. Ada granit, porfir, diorit, gabbro, porfir, diabas, pegmatit, aplit, itu batuan korok. Dan batuan beku luar atau leleran vulkanik ekstrusif terbentuk dari lava yang membeku secara cepat di dekat di atas permukaan bumi. Contoh batuannya apa saja? Ada riolit, ada basal, andesit, dasit, trakit, obsidian, batu apung. Ya. Itu contohnya. Ada batuan piroklastiknya, ada breksi vulkanik, ada aglomerat, ada ignimrit, ada tufa. Nah, batuan dari bentuknya ada bentuk-bentuk intrusif plutonik, ya ada batolik, ada stok, tajur, ya. Intrusif hipobisal. Ada yang korkodan, sejalan dengan perlapisan, ada selit, lakolit, fakolit, lopolit. Ada yang diskorodan, memotong perlapisan, ada retas yaitu dikes, dan apofisis atau apofisis. Bentuk-bentuk ekstrusinya ada basal tinggi di daerah sebuah dataran tinggi, plateu. Kemudian dari berdasarkan komposisi kimianya, batuan beku itu ada batuan beku asam, ya, kaya kandungan silika, lebih dari 65%-nya, ya, filsic igneous rocks. Contohnya apa? Granit, riolit, dasit, obsidian, dan batu apung. Kemudian yang kedua adalah batuan beku menengah atau intermediate.
intermediate igneous rocks, ya, kandungan silikanya antara 53 sampai 65%. Contoh batuannya ada andesit, diorit, cyanide, dasit, granodiorit. Selanjutnya batuan beku basah, mafic igneous rocks, ya, miskin kandungan silika, hanya 45 sampai 52%-nya. Contohnya apa? Batuan gabbro, basal, dolerit, ada norit. Kemudian selanjutnya batuan beku ultra basah, ultramafic igneous rocks, ya, sangat miskin kandungan silikanya. Ulang dari 45%-nya ada peridotit, dunit, pikrit, komatit. Sedangkan di reaksi Brown, batuan beku, ada proses urutan kristalisasi mineral pada magmanya. Bisa dipelajari lebih lanjut, lebih detail di sana. Ada olivin, ada piroksin, ada amfibol, ada biotik, mika. Itu ada di tipe-tipe daerah magma tipenya itu. Yang ultra basahnya tadi olivin, yang basah ada piroksinnya. Intermediate ada amfibel dan ada asam. Sedangkan seri yang continue ada anortit, ada bitonwit, ada labradorit, ada andesin, ada glukas, ada albit. Jadi suhunya yang paling dalam 600 derajat Celcius, ya. Kemudian 900 derajat Celcius dan 1200 derajat Celcius, ya. Contoh batuannya yang paling keras adalah quartz, ya, muscovix, ya, dan lain sebagainya. Bisa dipelajari lebih dalam lagi di seri reaksi Brown-nya. Sedangkan mineral batuan beku ada putih kapur, contoh batuan plagioklas. Abu-abu kaca ada quartz, merah muda, ya, potasium itu, putih mengkilap muscovite. Kemudian hitam kecil ada biotit, hitam panjang ada ambribol, ya, ada hijau piroksin dan hijau kaca, olivin. Nah, teksturnya batuan beku itu ada beberapa berdasarkan kristalnya. Hulu kristalin itu seluruhnya masanya kristal. Kemudian hipokristalin, campuran kristal dan gelas. Dan juga hulu hialin, seluruhnya masanya gelas. Hulu hialin, ya, contohnya batuannya seperti itu, obsidian. Ya. Berdasarkan granulatisnya ada pheneric berbutir kasar, ada avanitik berbutir halus dan porfiritik berbutir kasar dan halusnya. Ya, pheneric seperti itu, avanitik dan porfiritik. Ada masif, vesikular, amigdaloidal dan terak serta helatan. Strukturnya seperti itu. Ya, contoh-contoh batuannya bisa diperhatikan. Kemudian struktur batuan beku ada struktur aliran atau flow struktur, struktur bantal atau pillow struktur, ada struktur meniang atau columnar joint, ada struktur berlembar, sitting joint, ya. Nah, struktur bantal, ada struktur berlembar, struktur aliran dan struktur meniangnya. Yang contohnya ada granit, dasit, andesit, obsidian, diorit, peridotit, gabbro dan basalt. Jadi obsidian tadi yang gelasan tadi. Ya, itu dari batuan bekunya seperti itu. Ya, karena ada di dalam bumi dan terpengaruh dari magma yang ada di dalam bumi. Batuan yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan yang terbentuk dari proses pengendapan bahan lepas berupa fragmen. Batuan mineral hasil dari perombakan pelapukan batuan lain yang terangkut dari tempat asalnya oleh apa? Air, es, angin, kemudian mengalami litifikasi atau pembatuan. Maka melalui perantaranya ada tiga tadi, oleh air namanya sedimen akuatis, angin namanya sedimen aeolis, dan ada pembawanya es namanya sedimen glasial. Nah, contohnya ada batuan konglomerat, itu dia terbentuk dari beberapa jenis batuan yang merekat, jadi batuan sedimen. Nah, berdasarkan klasifikasi jenisanya, sedimen itu ada sedimen klastik mekanik. Apa itu? Terbentuk dari pengendapan bahan perombakan batuan asal. Ada breksi, konglomerat, ada batu pasir, batu lano, batu lempung. Terbentuk dari pengendapan bahan letusan gunung api, breksi vulkanik, aglomerat, ignimri dan tufa tadi. Dan batuan sedimen non klastik, ya. Batuan sedimen kimiawi terbentuk dari pengendapan akibat proses kimiawi, evaporasi dan presipitasi. Batuan garam halid, ya. Batu gipsum, anhidrit, travertin, surf itu di batuan non klastik. Dan yang ketiga, batuan sedimen organik atau biogenik
terbentuk dari pengendapan bahan organik sisa-sisa hewan dan tumbuhan. Contohnya batu gamping, batu bara, dolomit, diatomit, dan radiolarit. Nah, berdasarkan dari komposisi utamanya ada batuan sedimen detritus kasar. Contohnya ada breksi, konglomerat, ada kokuina. Batuan sedimen detritus sedang ada batu pasir, arkosa, grewa. Batuan sedimen detritus halus ada batuan lanau, batu lempung, batu lumpur, serpik. Dan batuan sedimen karbonat, batu gamping, dolomit, kapur, talc, dan kalkarenit. Batuan sedimen evaporit ada batu gipsum, batu garam, anhidrit, travertin. Batuan sedimen silikan kersikan ada batu api, flint, rijang, jasper, fosfir, diatomit, radiolarit. Kemudian batuan sedimen besian, batu silikat besi, batu oksida besi, batu sulfida besi. Kemudian batuan sedimen fosfatik, ada fosforit, ada kolovanit, ada batu gamping fosfatik. Kemudian batuan sedimen organik, ada serpik organik, batu bara, ignimbrite, bituminus, dan antarstik. Itu bagian dari batuan sedimen berdasarkan komposisi utamanya. Sedangkan tekstur batuan sedimen, teksturnya ada besar putih, grain size, pemilahan sorting, pembundaran, rounds, dan juga kemas fabriknya. Ya, ada yang paling butiran besar, kerakal di ukuran 4-64 mm, granular ukurannya 2-4 mm, pasir disebut pasir itu ukurannya 0,5 sampai 2 mm, disebut pasir sedang itu 0,25 sampai 0,5 mm, pasir halus dari 0,06 sampai 0,25 mm, lanau 0,004 sampai 0,06 mm, dan paling lembut paling kecil adalah lempung, kurang dari 0,004 mm. Sedangkan yang memundar ada yang sangat menyudut dan agak menyudut, agak membundar dan membundar baik. Maka tekstur batuan sedimen ada amorf, ada olive, ada pisolit, ada spherolit, ada membungkal. Ada beberapa strukturnya yang perlapisan bedding, perlapisan arus, current bedding, perlapisan bersusun, graded bedding, perlapisan silang siur, cross bedding, perairan sejajar, parallel lamination, perairan terpelintir, conveal lamination, tikas beban, close class, tikas garut, lembar gelombang, gerus, dan juga rekah kerut. Itu semuanya ada di struktur batuan sedimen. Kemudian struktur batuan sedimen ada biohirma, ada biostroma, organik biologis. Sedangkan struktur kimiawinya ada stilolit, konkresi, spatria, geoda, kerucut, dan dalam kerucut. Konkresi bentuknya seperti itu, geoda, septaria, dan juga biohirma. Nah, contoh batuan sedimen ada konglomerat tadi, breksi. Bedanya apa ini sedimen dengan breksi? Kalau sedimen dia membulat, susunan dari berbagai macam batuan yang menyatu itu konglomerat yang jadi konglomerat itu tersusun dari banyak macam batuan. Sedangkan breksi dia menyudut. Breksinya dia meskipun dia hampir sama dengan konglomerat tapi bentuknya dia nyudut, lancip, menyatunya lancip. Batu pasir, grewa, batu lumpur, batu gamping, dan rijang. Nah, itu ada yang klastik, ada kimiawi, dan organik. Nama batuannya yang klastik ada konglomerat, batu pasir, lanau, lempung. Komposisinya ada kerikil, kerakal, berangkal, pasir, lanau, lempung. Kimiawi ada batu garam, batu gipsum, halit gipsum. Organiknya batu gamping organik, batu bara, sisa organisme, sisa tumbuhannya itu komposisi. Kemudian yang salah satu dari batuan sedimen limestone, batuan sedimen yang terdiri dari karbonat, di timbunan tulang belulang kulit kerang di di lautan ya. Silika, hematit, siderit, silika. Chemis yang kimia ada silika, ada hematit dan siderit. Kemudian yang terakhir adalah batuan metamorf. Batuan yang terbentuk dari proses perubahan batuan asal, baik perubahan dari bentuknya, struktur maupun sudah susunan mineralnya. Akibat apa? Paruh panas dan atau tekanan yang sangat tinggi atau reaksi kimia. Contohnya apa ini? Marmer ini. Nah, klasifikasinya batuan metamorf dari berdasarkan faktor pengaruhnya ada batuan metamorf kontak atau termal ya.
kontak thermal metamorphic rocks. Terbentuk akibat temperatur yang sangat tinggi. Akibat dari intrusi kontak langsung dengan magma, jadi bersentuhan batuannya dengan magma dari panas bumi. Akhirnya membentuk apa? Batu saba, batu tanduk, hornfels, marmer, dari batu gamping, batu kapur, ya, yang mudah retak pecah itu. Tapi dia bersentuhan dengan magma, dengan panas, maka dia membentuk batu marmer yang sangat indah. Jadi terbentuknya batu marmer karena pemanasan pada batu gamping. Batu metamorf dinamik katalistik, ya, terbentuk akibat tekanan yang sangat tinggi, akibat gesekan sepanjang zona di daerah lempeng sesar. Batuan metamorf terkubur, ya, terbentuk dari akibat terpendam di dasar cekungan geosinkline dan tertekan sedimen yang sangat rendah. Contohnya apa? Batu saba. Metamorf regional atau dinamotermal, terbentuk akibat tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, akibat tektonik kuak pada jalur gunung api. Contohnya ada batu filit, skis, genis kuarsit, eklogit, dan marmer. Sedangkan berdasarkan teksturnya ada batuan metamorf foliasi, batu saba misalnya, filit, skis, genis, dan melonit. Sedangkan batuan metamorf non foliasi ada kuarsit, marmer, hornfels, amfibolit, granulit, eklogit, dan saponit. Struktur dan tekstur dari batuan metamorf, struktur yang foliasi atau paralel, kenampakan berlapis atau berlembar akibat orientasi penjajaran mineral penyusun batuannya berbeda dengan perlapisan batuan sedimen. Ada stalti, itu menyapa, ada memfilit, ada menyekis, dan ada menggeneis. Ada kenampakan non foliasi, ya kenampakan tidak berlapis, tidak melembar-lembar atau tipis-tipis gitu ya. Penampakan tidak berlapis. Kuarsit dan marmer itu dia tidak berlapis. Nah, itulah anak-anakku yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi mempelajari litosfer nanti itu manfaatnya ya untuk kebutuhan industri, kita bisa menggunakan litosfer, juga bisa digunakan untuk mineral emas, intan, dan lain sebagainya ya. Unsur uranium, pupuk buatan NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium itu juga bahan bakunya adalah dari batuan, atau juga kosmetik itu dari batuan. Maka anak-anakku, setelah kita mempelajari dari batuan penyusun bumi, kita lebih memahami lagi arti penting dari batuan, bagaimana proses terjadinya, bagaimana jenis-jenisnya, macam-macamnya. Setelah itu kita juga akan ya mensyukuri nikmat Allah, betapa kemudian Allah itu memberikan, menciptakan ya, batuan itu dari berbagai jenis macamnya. Sehingga dari berbagai jenis macam itu kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka digunakan untuk ornamen. Batuan itu digunakan untuk hiasan rumah. Ada kemudian batuan itu untuk apa? Perhiasan yang terkenal di masyarakat. Apa saja, ada batu akik itu ya, dari berbagai macam bentuknya, macam dan sebutannya. Ada bacang, ada giok, ada batu yang lain sebagainya, dan juga batu-batu perhiasan yang lain, ada diamond, permata, dia warnanya merah ruby, biru, dan lain sebagainya, kristal. Nah, itu juga dari bagaimana kemudian keterbentukannya ya, sehingga menghasilkan begitu keindahan, dan itu secara alami. Manusia tidak bisa kemudian membuat batu itu dimirip-miripkan, juga tidak. Itulah kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita melihat, mempelajari, dan memperhatikan fenomena alam ini, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu anak-anakku yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kita mempelajari batuan macam-macamnya dan juga jenis-jenisnya. Mudah-mudahan kita semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kalam, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya dan perhatikan ini ya, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum